Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-56. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Tohpati mengangkat wajahnya. Apa yang dilakukan itu bukanlah satu-satunya kejahatan yang telah pernah terjadi di antara anak buahnya itu. Ia bukannya tidak mendengar bahwa anak buahnya pernah pula merampok, mencegat orang dan menyambutnya di perjalanan, membunuh, menculik dan berbagai kejahatan-kejahatan yang lain. Tetapi Tohpati menyadari bahwa itu adalah akibat yang tidak dapat dihindarkan dari keadaan laskarnya kini. Keadaan yang serba sulit dan tertekan. Beberapa orangnya telah menjadi berputus asa dan kehilangan pegangan. Seperti anak muda yang baru berumur 18 tahun itu. Anak itu sama sekali tidak tahu apa yang sudah dilakukannya. Tohpati itu menekan dadanya sambil menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, "Kenapa hal itu kau lakukan?" Anak muda yang kurus pucat dan berkumis jarang itu tidak dapat menjawab. Ia tidak pernah berpikir sebelumnya kenapa ia membawa perempuan itu. Barulah kini ia mencoba bertanya kepada dirinya kenapa ia membawa perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak pernah merasa bahwa ia menyesal karena perbuatannya. Perempuan itu sampai sekarang masih juga selalu berusaha menyenangkannya dan memeliharanya. Ia terkejut pula ketika mendengar Tohpati bertanya pula, "Kenapa kau bawa perempuan itu? Dan apakah perempuan itu tidak ketakutan tinggal bersamamu di antara kawan-kawanmu?" Laki-laki itu menggeleng. "Ia senang tinggal bersama kami, Tuhan." Oh, Tohpati mengelus kumisnya. Siapakah perempuan itu? Laki-laki itu ragu-ragu sesaat. Kemudian jawabnya, "Namanya Nyai Pinan." Sekali lagi Tohpati terkejut. Nyai Pinan. Macan kepatihan itu menarik nafas dalam-dalam. Untunglah anak itu belum aku pukul kepalanya. Tohpati itu tiba-tiba kehilangan kemarahannya. Ia menjadi kasihan kepada anak laki-laki itu. Nyai Pinan adalah seorang perempuan yang jauh lebih tua dari laki-laki itu. Perempuan yang berumur 35 tahun bukanlah perempuan yang perlu disesalkan apabila ia telah pergi meninggalkan suaminya. Pantaslah bahwa perempuan itu sama sekali tidak menyesal dan ketakutan tinggal di antara laskarnya, di antara laki-laki yang kasar dan keras. Macan kepatihan itu tiba-tiba saja melangkahkan kakinya, pergi meninggalkan laki-laki itu. Sekilas masih terbayang di dalam benaknya, perempuan yang bernama Nyai Pinan itu dahulu pernah dibawa oleh Ploso Ireng atau oleh orang lain di antara laskarnya. Gila, kehidupan ini benar-benar kehidupan yang liar, menjemukan.
Toh Pati itu pun kemudian langsung pergi ke dalam gubuknya di tengah-tengah hutan. Langsung ia merebahkan dirinya di atas sebuah pembaringan bambu. Sekali-sekali terdengar ia menggeram. Dibayangkannya kehidupan seluruh laskarnya yang berada dekat-dekat di sekitarnya dan yang bertebaran di beberapa tempat yang lain. Laskar yang diperintahkannya untuk membuat Pajang kehilangan kesempatan membangun dirinya karena kekisruhan-kekisruhan yang terjadi. Apakah hasil yang telah kucapai dengan itu? Desahnya. Dibayangkannya bahwa rakyatnya justru menjadi bingung dan ketakutan. Tak ada ketenangan dan tak ada kesempatan mereka menikmati hidup setenang-tenangnya. Tetapi bukankah itu yang aku kehendaki? Kata-kata itu dijawabnya sendiri. Ya, kini ternyata bahwa aku hanya sekedar mendendam di hati, melepaskan kekecewaan dan sakit hati. Aku hanya ingin Pajang tidak berhasil menenangkan dirinya dan melakukan rencana-rencananya. Itu saja. Macan kepatihan itu menggeram. Dengan serta-merta ia bangkit dan menghentakkan kakinya ke tanah sambil berkata kepada dirinya sendiri, "Gila, kenapa aku bertemu dengan orang tua itu? Dengan orang yang mengatakan dirinya orang benda. Alangkah bodohnya aku. Orang itu bukan orang benda dan orang itu bukan orang yang bodoh." Pertanyaannya telah mengguncangkan hatiku. Tetapi aku sudah berada di tengah-tengah arus. Aku tidak dapat berjalan kembali. Macan kepatihan itu tiba-tiba melangkah dan berjalan keluar. Di luar dipanggilnya seorang laskarnya. Katanya, "Panggil Sono Keling." Sesaat kemudian Sono Keling telah berada di dalam gubuknya. Wajahnya tampak tegang dan sekali-sekali timbullah pertanyaan memancar dari matanya. "Apakah kita sudah benar-benar siap?" bertanya macan kepatihan. Pertanyaan itu terdengar aneh di telinga Sono Keling. Macan kepatihan telah beberapa kali melihat sendiri bahwa Laskar Jipang telah ditarik sebagian besar ke dalam hutan itu untuk melakukan rencananya yang tertunda-tunda. Kalau waktu persiapan yang diperlukan terlalu lama, maka mereka akan segera kehabisan persediaan bahan makanan. Dengan demikian, maka ketahanan laskarnya pun pasti akan berkurang. Meskipun demikian, maka Sono Keling itu menjawab, Sudah sejak beberapa hari yang lalu Laskar Jipang telah siap melakukan perintah. Bahkan kini mereka hampir kehilangan gairah untuk bertempur karena pertempuran tertunda-tunda." Toh Pati mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak dapat membantah kata-kata Sono Keling itu. Ia mengakui betapa seorang prajurit akan kehilangan semangatnya apabila mereka harus menunggu dan menunggu, sedangkan mereka sudah siap untuk melakukan setiap perintah. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, Toh Pati menjawab, "Baik, aku tidak akan menunda sergapan untuk kesekian kalinya, tetapi aku harus yakin bahwa sergapan kita kali ini akan berhasil." "Kita telah mengukur kekuatan mereka," sahut Sono Keling. "Kita sudah tahu kekuatan-kekuatan yang ada di dalam kademangan Sangkal Putung, dan kita kini telah memperhitungkan kekuatan itu pula. Orang yang berhasil membunuh Ploso Ireng itu pun telah kita perhitungkan. 3 orang itu dalam satu lingkaran pertempuran akan melampaui kekuatan Ploso Ireng. Sedangkan lawan alap-alap Jolotundo ternyata memerlukan perhatian. Seorang dari Mentauk akan mengawasi alap-alap Jolotundo. Widura serahkan kepadaku, dan Untara adalah lawanmu. Terserah kepadamu, apakah perlu seorang membantu
Ataukah kau merasa bahwa kau akan berhasil melawannya sendiri? Sedang jumlah laskar yang kita pergunakan kini ternyata bertambah banyak. Hanya untuk mengumpulkan mereka, aku memerlukan waktu sehari. Sebab untuk mengurangi kesempatan, sebagian tersebar di beberapa tempat. Bagus, siapkan mereka besok. Malam nanti aku akan melihat-lihat keadaan. Sono Keling mengerutkan alisnya. Dengan ragu-ragu ia berkata, "Apakah kau berkata sebenarnya? Kenapa? Apakah kali ini tidak akan tertunda lagi seperti hari-hari yang lalu?" Macan Kepatihan mendengar sindiran itu, namun ia tidak menjawab. Sesaat mereka berdiam diri, wajah Tohpati menjadi tegang. Kemudian terdengar ia berkata, "Tinggalkan aku sendiri." Sono Keling mengangkat alisnya, kemudian ia berdiri dan berjalan keluar ruangan itu dengan hati yang bimbang. Sekali ia berpaling dan dilihatnya Tohpati menegurkan kepalanya. Pemimpin Laskar Jipang itu tampaknya tidak segarang beberapa saat yang lalu. Karena itulah Sono Keling menjadi cemas. Ia tidak mau melihat setiap kelemahan yang ada di dalam dirinya, di dalam tubuh laskarnya, apalagi di pucuk pimpinannya. Ia menghendaki semuanya berjalan keras, cepat dan dapat menimbulkan akibat yang mengguncangkan lawan-lawannya, menimbulkan kengerian dan ketakutan. Sepeninggal Sono Keling, maka Tohpati itu pun segera memanggil seorang yang telah agak tua. Orang itu pernah menjadi penasehatnya dalam berbagai hal. Seorang yang tidak saja memiliki pengalaman yang luas, namun ia adalah seorang yang memiliki daya pengamatan yang jauh. Orang tua itu berdebar-debar mendengar panggilan Tohpati. Telah agak lama Tohpati tidak memerlukannya. Hampir tidak pernah dapat ia menemui anak muda yang menggemparkan seluruh daerah Demak itu. Namun kini tiba-tiba Tohpati memanggilnya. "Duduklah Paman Sumangkar." Orang yang telah agak lanjut dan bernama Sumangkar itu duduk di samping Tohpati sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. "Terima kasih, Nger. Kenapa Paman tidak pernah menampakkan diri akhir-akhir ini?" Ki Sumangkar mengerutkan alisnya yang hampir memutih. Jawabnya, "Angger tidak pernah memanggil Paman ini, dan karena itu maka aku tidak berani mengganggu Angger." Tohpati mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian katanya serta-merta, "Paman, aku akan memulai dengan sebuah serkapan baru. Apakah Paman sependapat?" Ki Sumangkar mengerutkan keningnya pula. Pertanyaan ini agak aneh baginya. Sudah beberapa kali Tohpati melakukannya tanpa minta pendapatnya. Tiba-tiba kini pemimpin yang garang itu bertanya tentang rencananya itu. Justru karena itu maka Ki Sumangkar menjadi ragu-ragu. "Bagaimana Paman?" desak Tohpati. Ki Sumangkar menarik nafasnya dalam-dalam. Dikenangnya ketika Tohpati itu menjadi sangat marah dan seterusnya hampir tak pernah ia diajaknya berbincang. Tohpati itu marah ketika ia mencoba memperingatkan bahwa segenap usaha yang akan dilakukan adalah sia-sia. Tetapi kini ia menghadapi pertanyaan itu, pertanyaannya yang seperti pernah didengarnya dahulu. Karena itu, maka untuk sejenak Ki Sumangkar menjadi ragu-ragu. Apakah sebabnya tiba-tiba saja Tohpati memanggilnya dan bertanya kepadanya mengenai hal itu pula? Karena Ki Sumangkar tidak segera menjawab, maka Tohpati itu mendesaknya.
Bagaimana, Paman? Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam, kemudian jawabnya, Raden, pertanyaan itu sangat sulit bagiku. Kenapa? Bukankah Paman memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam olah keprajuritan? Bukankah Paman bekas seorang yang cukup dekat dengan Paman Mantahun? Nah, bagaimanakah pendapat Paman? Aku adalah seorang yang telah berumur agak lanjut. Seharusnya aku harus berkata sebenarnya menurut pertimbangan di dalam kepalaku. Namun aku tidak dapat menutupi kenyataan bahwa untuk berkata sebenarnya adalah sulit sekali. Bukankah Angger pernah marah kepadaku karena aku tidak sependapat dengan Angger? Tohpati menarik keningnya, dipandanginya Ki Sumangkar tajam-tajam, seperti ingin dilihatnya pusat jantungnya, dan karena itulah maka Ki Sumangkar itu menundukkan kepalanya. Paman, berkata Tohpati, aku tahu Paman adalah seorang yang pilih tanding, seorang yang memiliki kesaktian yang sukar dicari bandingnya. Kenapa Paman berpikiran terlalu pendek? Kalau Paman mempunyai tekad yang agak kuat di dalam dada Paman, maka Paman akan dapat menyumbangkan tenaga Paman dalam perjuangan ini. Tetapi selama ini, Paman lebih senang mendekam di dapur sambil menghangatkan tubuh. Kenapa Paman tidak lagi bersedia memandi tombak atau memegang gagang pedang? Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, sudah aku katakan, Raden, alasan-alasan yang memaksa aku untuk berdiam diri. Tetapi kenapa Paman tidak pergi saja dan menyeberang ke pihak Pajang? Ki Sumangkar mengangkat kepalanya sesaat, namun kemudian ditundukkannya lagi. Pertanyaan itu amatlah sulit baginya. Meskipun demikian, dijawabnya pula dengan jujur. Raden, aku adalah hamba kepatihan Jipang sejak aku melepaskan pakaian Wiratamtama karena umurku yang telah lanjut. Aku adalah saudara seperguruan Kakang Patih Mantahun. Aku adalah kawan berbincang dan aku salah seorang yang ikut serta menyetujui tuntutan Arya Penangsang kepada Pajang dan putra-putra Sultan Trenggono yang lain. Tetapi caraku agak berbeda dengan cara yang telah ditempuh oleh Angger Pangeran. Aku menyarankan agar Angger melakukan tuntutan dan perjuangan tanpa mengorbankan saudara-saudara sepupunya dengan cara yang telah ditempuh. Dengan demikian, maka Kawula Demak akan segera melihat noda-noda pada dirinya. Tetapi itu telah ditempuhnya dan aku tidak dapat menghindarkannya. Kakang Mantahun adalah seorang yang keras hati, sehingga Arya Penangsang yang terlalu dilanda oleh arus perasaannya itu terbakar oleh rencananya. Dan terjadilah apa yang telah terjadi. Apakah dengan demikian masih ada kemungkinan bagiku untuk menyeberang ke Pajang? Tohpati mendengarkan kata demi kata dengan penuh perhatian. Ia merasakan bahwa apa yang terjadi kemudian adalah akibat dari ketergesa-gesaan para pembantu Arya Penangsang. Namun sebagai seorang prajurit yang terpercaya, maka ia tidak dapat berbuat lain daripada meneruskan perjuangan itu. Tetapi apakah yang dapat dicapainya dengan perjuangannya itu? Meskipun demikian Tohpati itu berkata tajam. Tetapi Paman selama ini hampir tidak berbuat apa-apa. Pada saat Adipati Penangsang masih melakukan perjuangan, Paman ternyata menjadi seorang yang ditakuti di garis-garis perang. Namun kemudian, Paman tidak lebih dari seorang juru masak yang malas. Kenapa Paman tidak mau bertempur seperti masa-masa lampau itu? Ki Sumangkar menarik alisnya tinggi-tinggi. Sebagai seorang yang telah berusia lanjut, maka ia dapat berpikir dengan tenang, dan dengan tenang pula ia menjawab, kalau aku turut dalam peperangan yang tidak akan berarti apa-apa ini, Raden,
maka aku hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat Pajang dan rakyat Jipang sendiri. Sebab seperti yang pernah aku katakan, perjuangan ini tidak akan berhasil. Apa yang dapat kita lakukan hanyalah pembalasan dendam pada beberapa pihak, melepaskan sakit hati, dan membuat onar di mana-mana. Apakah kira-kira demikian juga cita-cita Arya Penangsang sendiri? Seandainya Arya Penangsang berhasil merebut tahta, apakah yang kira-kira akan dikerjakan? Memanjakan diri sendiri atau berbuat sesuatu untuk membentuk Demak menurut seleranya? Nah, bandingkanlah dengan apa yang kau lakukan, Ger, dengan anak buah Angger dan dengan seluruh perbuatan Laskar Jipang ini. Tohpati mengerutkan keningnya, terdengar ia menggeram. Kata-kata Ki Sumangkar itu hampir seperti kata-kata orang tua yang dijumpainya di sungai beberapa hari yang lampau. Kata-kata orang tua yang telah memiliki berbagai pertimbangan, tetapi Tohpati masih ingin meyakinkan dirinya. Paman, apakah dengan demikian kita tidak menjadi seorang pengecut? Seorang yang tidak berani menghadapi pahit getir perjuangan. Seorang prajurit sejati akan pantang menyerah kepada lawan, dan pantang menyerah kepada keadaan. Raden benar, sahut Ki Sumangkar. Jangan menyerah kepada lawan, jangan menyerah kepada keadaan. Namun jangan membutakan diri atas kenyataan. Selama ini kita masih dihadapkan pada cita-cita, maka kita tidak akan berputus asa. Namun apabila kita meyakini kelemahan diri dan meyakini bahwa apa yang hendak kita capai itu tidak akan terpenuhi, maka sebaiknya kita menyadari keadaan. Korban telah semakin banyak dan korban itu tidak akan berarti apa-apa. Korban yang sia-sia, korban dari nafsu pembalasan dendam dan sakit hati. Tohpati tidak berkata apa-apa lagi. Ia kini seakan-akan melihat sebuah gambaran yang suram tentang masa depan laskarnya. Ia kini melihat betapa korban berjatuhan di kedua belah pihak tanpa dapat merubah keadaan. Korban yang menurut Ki Sumangkar adalah korban yang sia-sia. Sesaat mereka berdiam diri, Tohpati dengan angan-angannya dan Ki Sumangkar dengan angan-angannya pula. Namun sejenak kemudian terdengar macan kepatihan itu menggeram. Apakah paman menyayangkan korban-korban itu? Ya, sahut Ki Sumangkar pendek. Mati bagi prajurit adalah kemungkinan yang sudah diketahuinya. Mati bagi seorang prajurit adalah kemungkinan yang sama dengan kemungkinan untuk hidup. Sehingga mati bagi prajurit sama sekali bukan suatu hal yang mengejutkan. Angger benar, mati bagi aku dan bagi Angger adalah kemungkinan yang paling dekat terjadi. Bahkan lebih dekat dari kemungkinan untuk hidup. Tetapi apakah mati bagi mereka yang sama sekali tidak tahu menahu persoalan ini juga dapat dibenarkan? Apakah mati bagi orang-orang Sangkal Putung, Dukuh Pakuwon, Benda dan orang-orang lain di sekitar Pajang dan Jipang Wanakerta, di sebelah barat Demak, dan di sudut-sudut berkota itu juga sudah wajar? Laskar Raden yang terpencar dan menyusup di daerah-daerah itu benar-benar tak terkendalikan. Rakyat di daerah itu dan Laskar Pajang berusaha untuk menumpasnya. Yang mati di antara Laskar Angger dan Laskar Pajang adalah wajar. Tetapi rakyat yang tergilas oleh arus peperangan itu bagaimana? Tohpati mengangguk-anggukkan kepalanya. Bahkan menurut bunyi di sudut relung hatinya berkata, bukan hanya mereka, tetapi bahkan anggota-anggota laskarku sendiri bukanlah orang-orang yang tahu akan keadaannya. Ada di antara mereka yang hanya terlanjur terdorong
oleh arus yang tidak dapat dihindari tanpa keyakinan apa-apa. Tetapi ada yang dengan sengaja dan mempergunakan kesempatan untuk kepentingan-kepentingan yang kotor. Bahkan ada yang kedua-duanya, putus asa dan kesempatan berbuat di luar peraturan-peraturan, merampas dengan dalih yang itu-itu juga untuk kepentingan perjuangan, membunuh dengan dalih itu-itu juga, mengkhianati perjuangan atau berpihak kepada musuh, menculik dan merampok, bahkan segala macam perbuatan yang bertentangan dengan peri kemanusiaan. Apabila peperangan ini masih berlangsung terus, maka hal-hal yang serupa itu masih akan berlangsung lama. Kembali mereka berdua terlempar dalam kesenyapan. Yang terdengar hanyalah nafas macan kepatihan yang semakin cepat mengalir lewat lubang-lubang hidungnya. Matanya yang tajam menerkam dinding bambu yang berlubang-lubang di hadapannya. Tetapi lubang-lubang itu kini sama sekali sudah tidak kelihatan. Ketika Tohpati berpaling menembus celah-celah tutup keong gubuknya yang tidak rapat, maka terdengar ia berdesis. Sudah hampir gelap. Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya, sudah hampir gelap. Tiba-tiba Tohpati berdiri. Beberapa langkah ia berjalan ke sudut ruangan itu. Diraihnya tongkat baja putihnya yang tersangkut di atas pembaringannya. Ki Sumangkar memandang senjata itu dengan wajah yang tegang. Ia tidak tahu apakah yang akan dilakukan oleh macan kepatihan yang garang itu. Tetapi ketika ia melihat Tohpati memutar tubuhnya dan dilihatnya dalam keremangan ujung malam itu, kesan sikap yang wajar, maka Ki Sumangkar pun tidak beranjak dari tempatnya. Dari lubang pintu cahaya pelita menembus masuk ke dalam ruangan. Bukan pelita, tetapi sebuah obor yang menyala-nyala di samping mulut pintu. Paman, aku ingin berjalan-jalan bersama Paman malam ini. Suara Tohpati datar dalam nada yang rendah. Dada Ki Sumangkar berdesir. Tidak pernah Tohpati membawanya pergi akhir-akhir ini. Kini tiba-tiba macan kepatihan itu mengajaknya. Banyak hal yang dapat terjadi kemudian. Apakah macan kepatihan itu marah kepadanya? Apakah macan kepatihan itu ingin mendengar pendapat-pendapatnya lebih lanjut? Adalah teka-teki yang tak dapat diketahuinya, tetapi sudah tentu ia tidak dapat menolaknya. Kalau Tohpati ingin berbuat jahat kepadanya, maka sudah tentu ia tidak akan pergi berdua, sebab Ki Sumangkar tahu pasti bahwa Tohpati menyadari keadaannya. Ki Sumangkar bukanlah lawannya. Ki Sumangkar adalah takaran 2-3 kali daripadanya, sebab Ki Sumangkar adalah saudara seperguruan dari gurunya, Patih Mantahun. Tetapi apa yang dilakukan Ki Sumangkar itu kemudian tidak lebih dari seorang juru masak yang baik. Bahkan sebagian besar dari laskarnya yang baru ditemukan oleh orang-orang Jipang sepanjang peperangan atau prajurit-prajurit Jipang yang tersebar di mana-mana tidak mengenal Ki Sumangkar dengan baik. Mereka menyangka bahwa orang itu benar-benar seorang juru masak. Ketika Ki Sumangkar tidak segera menjawab, maka sekali lagi Tohpati berkata, "Paman, kita pergi berdua malam ini." "Kemana, Ngger?" Tohpati menarik nafas dalam-dalam. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang aneh. Ki Sumangkar pasti sudah tahu kemana mereka akan pergi dalam keadaan serupa itu. Meskipun demikian Tohpati itu menjawab, "Paman pasti sudah tahu
Kemana kita akan pergi dalam keadaan ini, di mana laskarku sudah siap untuk menggempur sangkal putung? Oh, jadi kita melihat-lihat sangkal putung. Ya. Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Ternyata Tohpati telah memaksanya untuk melibatkan diri ke dalam peperangan yang dibencinya itu. Peperangan yang semakin lama menjadi semakin jauh dari bentuknya. Tetapi keputusan terakhir pasti ada padanya sendiri. Tohpati ternyata kemudian tidak menunggu Ki Sumangkar menjawab. Perlahan-lahan ia berjalan ke pintu dan sekali ia berpaling. Ketika dilihatnya Ki Sumangkar telah berdiri, maka Tohpati itu pun berjalan terus. Di muka gubuk Sonokeling dan orang-orangnya, Tohpati berhenti. Dipanggilnya Sonokeling yang sedang menghadapi seceting nasi dan daging menjangan. "Apakah Kakang akan pergi?" bertanya Sonokeling. "Ya," jawab Tohpati. "Pekerjaanmu besok mengumpulkan semua kekuatan. Malam ini aku ingin melihat sangkal putung bersama Paman Sumangkar." Sonokeling mengerutkan keningnya. Ia kenal siapakah Ki Sumangkar itu. Ia kenal kebesaran namanya pada masa-masa lampau. Tetapi ia kenal juga bahwa Ki Sumangkar kini lebih senang menjadi seorang juru masak dengan pisau dapur di tangannya, membelah daging binatang-binatang buruan dan membelah kayu-kayu bakar. Bagi Sonokeling, Ki Sumangkar sekarang hampir-hampir tidak berarti sama sekali. Seandainya Ki Sumangkar itu mati sekalipun, maka Laskar Jipang tidak akan merasa kehilangan, sebab pekerjaannya segera dapat diganti oleh orang lain. Karena itu, maka Sonokeling itu pun bertanya, "Apakah kau tidak memerlukan orang lain?" "Tidak," jawab Tohpati menggelengkan kepalanya. Sonokeling tidak bertanya-tanya lagi. Macan Kepatihan sudah cukup dewasa untuk menjaga dirinya, sehingga ia sudah cukup mempunyai perhitungan. Ketika Tohpati itu kemudian berjalan meninggalkannya, maka segera Sonokeling masuk kembali ke dalam biliknya, menjatuhkan dirinya di sebuah bale-bale, dan kemudian meneruskan menikmati daging menjangan muda. Satu kakinya diangkatnya ke atas bale-bale, sedang kakinya yang lain berjuntai ke bawah. Sambil mengunyah nasi, Sonokeling berkata tersendat-sendat, "Hei, panggil alap-alap kerdil di gubuknya." Seseorang yang berdiri di muka pintu berpaling. Sekali lagi Sonokeling berkata, "Panggil alap-alap itu." "Baik, Ki Lurah, baik," jawab orang itu sambil berlari-lari ke gubuk yang lain. Tetapi kemudian langkahnya terhenti. Dilihatnya Tohpati dan Ki Sumangkar berjalan di hadapannya menuju ke gubuk alap-alap Jolotundo pula. Sampai di gubuk alap-alap Jolotundo, Tohpati berhenti. Wajahnya tampak berkerut-kerut. Diangkatnya telinganya sambil bergumam lirih. "Siapa itu, Paman?" Ki Sumangkar menarik pundaknya tinggi-tinggi. Katanya, "Itulah, Raden, gambaran kehidupan kita." Tohpati menggeram. Didengarnya sekali lagi suara tertawa perempuan seperti seekor kucing tercekik. Kemudian terdengar suara alap-alap Jolotundo yang muda itu. "Jangan merajuk anak muda. Tinggalkan istrimu di sini. Ia tidak akan berkurang cantiknya." Yang terdengar kemudian ringkik perempuan. Katanya, "Kembalilah dulu, Kakang. Aku ingin tinggal di sini dahulu."
Tohpati itu kemudian melihat anak muda yang tinggi kurus dan berkumis jarang. Anak muda yang pernah diajaknya bercakap-cakap. Anak muda yang istrinya jauh lebih tua dan bernama Nyai Pinan. Laki-laki muda itu berjalan tersuruk-suruk dengan wajah yang suram. Sekali ia berpaling dan terdengar istrinya berkata, "Kang, aku akan segera kembali membawa sepotong daging rusa untuk Kakang. Bukankah Kakang senang makan daging rusa?" Laki-laki itu mengangguk dan kembali ia berjalan meninggalkan gubuk itu, diiringi oleh suara tertawa istrinya dan alap-alap Jolotundo. Di antara suara tertawa itu terdengar Nyai Pinan berkata, "Suamiku adalah laki-laki yang baik hati." Laki-laki muda yang bertubuh kurus itu berhenti sesaat ia mendengar pujian istrinya, namun kemudian ia berjalan kembali. Tetapi alangkah terkejutnya ia ketika tiba-tiba sebuah tangan yang kuat menyambar bahunya. Ketika ia berpaling, maka tubuhnya terputar dengan kuatnya. Laki-laki itu sesaat seakan-akan kehilangan kesadarannya. Namun ketika ia menengadahkan wajahnya, ia bertambah terkejut lagi. Dilihatnya sepasang mata Tohpati, seolah-olah memancarkan sinar api yang merah membara. Laki-laki muda itu tidak mengerti apa yang harus dilakukannya, sehingga dengan gemetar ia menyeringai ketika tubuhnya diguncang-guncang oleh tangan Tohpati yang serasa akan meremukkan tulangnya. "Kembali masuk ke dalam gubuk itu!" teriak Tohpati dengan suara parau dan gemetar, sehingga suaranya seolah-olah telah berubah menjadi suara hantu yang sedang marah. "Masuk kembali ke gubuk itu, seret perempuan itu keluar, perempuan yang pernah kau larikan dari suaminya." Laki-laki muda yang tinggi kurus dan berkumis jarang itu menjadi semakin bingung. Ia kini benar-benar kehilangan akal. Dengan demikian, maka ia masih saja berdiri dengan mulut ternganga. "Ayo masuk kembali ke dalam gubuk itu!" teriak Macan Kepatihan dengan marahnya. Laki-laki itu benar-benar menjadi kebingungan, sehingga tanpa sesadarnya terloncat jawabannya. "Tetapi Tuan, ia masih ingin tinggal di sana." "Ambil perempuan gila itu, seret keluar. Kalau tidak mau, lemparkan dari perkemahan ini." Otak laki-laki kurus itu kini seolah-olah menjadi seperti baling-baling yang dipermainkan angin. Kalau angin itu bertambah kencang sedikit saja, maka ia akan semakin kencang berputar dan tidak mampu untuk mencoba berhenti dengan sendirinya. Dalam kebingungan itu tiba-tiba terdengar suara alap-alap Jolotundo dengan sangat garangnya. "Hei! Siapa di luar?" Laki-laki kurus itu tidak dapat menjawab. Mulutnya benar-benar serasa terbungkam, sehingga sekali lagi terdengar suara alap-alap Jolotundo. "Siapakah laki-laki gila yang mengumpat-ngumpat itu?" Demikian marahnya Macan Kepatihan mendengar kata-kata itu, sehingga bibirnya menjadi gemetar dan bahkan tak sepatah kata pun yang dapat melontar dari bibirnya. Dalam pada itu terdengar suara perempuan dari dalam bilik itu. "Ah, jangan marah, Kang. Tunggulah di luar. Sebentar lagi antarkan aku kembali ke gubuk suamiku." Bukan main marahnya Macan Kepatihan itu, dan kemarahannya itu benar-benar menimbulkan keheranan pada Ki Sumangkar yang tua. Apa yang terjadi itu bukanlah barang baru di dalam perkemahan ini,
Tetapi agaknya Tohpati tidak pernah menaruh perhatian atasnya. Namun tiba-tiba ada suatu perubahan pada sikapnya, perubahan yang tak dapat diketahui ujung dan pangkalnya. Namun yang dilihatnya kini, macan kepatihan itu tidak dapat lagi mengendalikan kemarahannya. Karena itu, maka tiba-tiba Tohpati itu mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Sekali ia meloncat mendekati gubuk itu, dan dengan sekuat tenaganya, ia menghantam tiang sudut gubuk itu hingga berderak patah, dan runtuhlah sudut gubuk alap-alap Jolotundo. Mendengar suara berderak-derak itu, alangkah terkejutnya alap-alap Jolotundo dan Nyai Pinan. Dengan tangkasnya anak muda itu meloncat ke pintu dan dengan sebuah loncatan yang panjang, ia telah berdiri tegak di luar pintu. Tetapi alangkah terkejutnya alap-alap yang garang itu. Demikian ia berdiri tegak, maka dengan serta-merta sebuah tangan terjulur ke arahnya dan dengan kuatnya menggenggam leher bajunya. Alangkah kuatnya tangan itu, alap-alap Jolotundo itu serasa kehilangan segenap kekuatannya ketika tangan itu menariknya. Sebelum alap-alap Jolotundo sadar akan keadaannya, maka sebuah tamparan yang keras mengenai pipinya. Kini ia terhuyung-huyung. Tangan yang kuat itu telah tidak menggenggam bajunya lagi, sehingga alap-alap itu terbanting jatuh. Namun sebenarnya tubuh alap-alap Jolotundo itu sedemikian kokohnya, demikian ia terguling. Maka segera ia meloncat berdiri di atas kedua kakinya yang kokoh. Kini barulah ia melihat siapakah laki-laki yang telah menamparnya itu. Seorang laki-laki yang bertubuh tinggi kekar berkumis tebal melintang. Macan kepatihan. Ketika disadarinya siapa yang berdiri di hadapannya itu, maka berdesirlah hatinya. Tiba-tiba ia tidak lagi bersikap garang. Sekali ia membungkukkan badannya dan berkata, "Maafkan aku, Raden. Aku tidak tahu bahwa Raden berada di sini." Terdengar gigi macan kepatihan gemeretak menahan kemarahannya yang memuncak. Dengan tajamnya ia memandangi wajah alap-alap Jolotundo yang tunduk. Seandainya pada saat itu alap-alap Jolotundo berkata sepatah kata saja, maka wajahnya pasti akan menjadi bengkak. Karena Tohpati telah menggenggam tinjunya, siap untuk memukul mulut alap-alap Jolotundo itu. Namun untunglah bahwa Ki Sumangkar sempat menenangkannya. Katanya, "Sudahlah, Ngger. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi setiap orang di perkemahan ini. Anak muda itu telah menyesal." Tohpati tidak menjawab. Diedarkannya pandangan matanya berkeliling. Ternyata di sekitar tempat itu telah berdiri berkerumun beberapa orang. Di ujung berdiri seseorang dengan mulut yang bergerak-gerak. Sono Keling. Meskipun ia tegak dengan wajah tegang, namun mulutnya masih saja mengunyah daging menjangan yang belum sempat ditelannya. Tohpati itu kemudian melangkah selangkah maju. Dengan tongkatnya ia menunjuk ke dalam kekelaman malam, kekelaman hutan di sekitarnya. "Perempuan yang jahat, pergi dari sini. Kaulah yang membawa sial dalam laskar kami." "Raden," cegah Ki Sumangkar hati-hati. "Biarkan perempuan ini di sini. Tempatkanlah perempuan itu pada suaminya. Jangan meninggalkan tempat ini. Kalau ia pergi, maka suaminya lah yang akan menjadi gantinya."
Betapa marahnya Macan Kepatihan, namun naluri kepemimpinannya segera merayapi otaknya. Karena itu maka katanya, "Paman benar, perempuan itu tidak boleh meninggalkan tempat ini." Kemudian katanya kepada laki-laki kurus berkumis jarang, "Kau menjaga istrimu di gubuk ini. Biarlah alap-alap gila itu mencari tempat lain. Kalau istrimu sampai meninggalkan tempat ini, maka lehermu menjadi taruhannya." Laki-laki itu mengangguk-anggukkan kepalanya dalam-dalam sambil gemetar. Ia tidak tahu kenapa istrinya tidak boleh meninggalkan tempat itu. Apakah besok istrinya akan dihukum? Apakah ada persoalan-persoalan lain yang akan dilakukan oleh Macan Kepatihan itu? Tetapi ia hanya mampu menjawab, "Ya, ya Tuan." Namun Ki Sumangkar yang berpengalaman itu dapat membayangkan apa saja yang akan terjadi seandainya perempuan itu benar-benar meninggalkan perkemahan itu. Perkemahan yang dengan hati-hati dipersiapkan khusus untuk tujuan yang penting. Perkemahan yang dibangun dengan tergesa-gesa untuk mempersiapkan laskar-laskar Jipang yang terpencar di segala penjuru. Kalau perempuan itu lepas dengan luka di hatinya, maka perkemahan itu pasti segera akan hancur. Sebab tidak mustahil tempat itu pun akan segera diketahui oleh Untara dan Widura. Untunglah bahwa Tohpati segera menyadari pula akan keadaan itu. Sehingga orang-orang Untara belum dapat mengetahui dengan pasti letak perkemahan itu. Hubungan-hubungan yang dibuat dengan orang-orang dalam masih terlalu sulit dan kesempatan untuk itu masih belum dapat diperoleh. Yang baru diketahui oleh orang-orang Untara adalah persiapan-persiapan dan kesibukan dari beberapa orang yang terpencar-pencar. Pemusatan kekuatan di sekitar daerah yang sudah dikenal, namun secara pasti tempat itu belum dapat diketahui, apalagi tempat ini belum lama dibangun setelah beberapa puluh kali berpindah-pindah. Nyai Pinan kemudian menjadi ketakutan bukan alang kepalang. Merangkak-rangkak ia menangis minta ampun. Bahkan ketika ia hampir sampai di hadapan Tohpati, maka segera ia menjatuhkan dirinya menelungkup. Namun Tohpati tidak menghiraukannya. Sekali lagi, matanya beredar di antara orang-orangnya yang berdiri berkerumun sambil menahan gelora hati masing-masing. Dengan lantang ia berkata, "Aku tidak mau melihat perbuatan terkutuk berulang di perkemahan ini." Dan sebelum gema suaranya lenyap dalam kekelaman malam, maka segera Tohpati itu melangkah pergi. Beberapa orang menyibak ke samping memberinya jalan. Tanpa menoleh, Tohpati berjalan masuk ke dalam malam yang gelap. Di belakangnya Ki Sumangkar berjalan cepat-cepat. Di ujung perkemahan itu, Ki Sumangkar masih sempat meraih sebuah golok pembelah kayu. Kalau mereka pergi ke Sangkal Putung, maka perjalanan itu bukanlah perjalanan tamasya di malam purnama. Sehingga karena itu, maka golok itu akan sangat bermanfaat baginya apabila ditemuinya bahaya di perjalanan. Sepeninggal Tohpati, Sono Keling melangkah maju. Mulutnya yang masih mengunyah daging menjangan itu berkata, "Apakah yang kau lakukan, alap-alap kecil?" Alap-alap Jolotundo menundukkan wajahnya. Terasa darah yang seakan-akan menggelegak. Namun ia tidak berani berbuat apa-apa. Meskipun demikian, terasa juga bahwa telah terjadi suatu perubahan sikap pada Tohpati yang garang itu.
Meskipun Pratanda yang juga bergelar alap-alap Jolotundo itu belum menjawab, namun dengan melihat Nyai Pinan yang masih merangkak-rangkak, segera Sono Keling dapat menduga apa yang telah terjadi. Karena itu, maka gumamnya di dalam mulutnya. Karena itu aku tidak mau berurusan dengan perempuan. Perempuan di mana-mana dapat menimbulkan persoalan. Dunia ini dapat menjadi sedemikian indah dan menggairahkan karena perempuan. Namun, dunia ini dapat berubah menjadi neraka juga karena perempuan. Nah, alap-alap kecil, jangan menyesal. Yang sudah biarlah terjadi. Tetapi ingatlah untuk seterusnya bahwa macan kepatihan yang garang itu membenci perempuan. Alap-alap Jolotundo mengangkat wajahnya. Dilihatnya Sono Keling masih menggerak-gerakkan mulutnya. Tetapi alap-alap Jolotundo tidak berkata apa-apa. Dengan langkah yang guntai, ia berjalan meninggalkan tempat itu. Mau kemana? Bertanya Sono Keling. Tidak kemana-mana, sahut alap-alap Jolotundo. Kau tidak boleh menempati gubuk yang hampir roboh itu. Tidurlah di tempatku bersama orang-orangku. Alap-alap Jolotundo menggeleng. Katanya, aku akan tidur bersama orang-orangku sendiri. Sono Keling dengan susah payah menelan segumpal daging yang tidak dapat dikunyahnya. Sesaat terasa kerongkongannya tersumbat. Namun setelah gumpalan daging itu melalui lehernya, ia berkata, "Terserahlah, tetapi aku akan berbicara kepadamu. Datanglah ke gubukku." "Tentang apa?" bertanya alap-alap Jolotundo. "Tidak tentang seorang perempuan," sahut Sono Keling. "Ah," desah alap-alap Jolotundo. "Tentang apa?" Sono Keling memandang alap-alap Jolotundo dengan tajamnya. Ia tidak senang mendengar alap-alap itu berkata tajam kepadanya. Meskipun demikian ia menjawab, "Tentang kedudukan kita dan Sangkal Putung. Pergilah." "Apa yang akan kita bicarakan?" "Pergilah ke gubukku," desak Sono Keling. "Kita bicara di sini saja." Sono Keling mengerutkan keningnya. Katanya, "Hei, apakah kau sudah menjadi gila?" Alap-alap Jolotundo tidak mempedulikannya. Selangkah ia berjalan ke samping sambil bergumam, "Aku akan pergi. Pergilah ke tempatku. Aku perlu berbicara tentang berbagai persoalan." Alap-alap Jolotundo yang sedang dibakar oleh gejolak hatinya itu menjawab dengan jengkelnya, "Berbicaralah di sini." Sono Keling menjadi marah pula karenanya. Selangkah ia maju sambil menggeram perlahan-lahan. "Alap-alap kecil, jangan menjadi gila. Kau dihukum karena kesalahanmu. Jangan membuat persoalan baru. Pergi ke gubuk itu, atau aku tampar mulutmu di muka anak buahmu. Aku masih merasa berbaik hati kepadamu bahwa aku memperingatkanmu perlahan-lahan." Langkah alap-alap Jolotundo itu terhenti. Alangkah sakit hatinya mendengar geraman itu. Tetapi ketika dilihatnya mata Sono Keling yang seolah-olah menyala itu pun, hatinya menjadi kecut. Disadarinya kini, kekecilannya di antara para pemimpin Jipang. Sono Keling adalah orang yang garang sekarang Ploso Ireng yang telah mati dibunuh oleh si Danti dengan luka arang keranjang di tubuhnya. Sekali lagi alap-alap Jolotundo terpaksa menahan gelora di dadanya. Ditelannya kepahitan itu meskipun hatinya tidak ikhlas. Karena itu, maka ia menjawab pendek, "Ya, aku akan pergi ke sana."
Sono Keling menarik nafas panjang, namun matanya masih saja menyalakan kemarahannya. Dengan langkah yang berat ia berjalan meninggalkan gubuk itu, sambil memperingatkan perempuan yang masih saja menangis sambil duduk di tanah itu. Ingat semua kata-kata macan kepatihan, supaya nyawamu tidak dicabut dengan tongkatnya yang mengerikan itu. Sekali kepalamu tersentuh kepala tongkatnya, maka otakmu pasti akan berhamburan. Nah, masuklah ke gubuk itu dan jangan meninggalkan tempat ini. Baik Tuan, aku tidak berani melanggar perintah itu, tangis Nyai Pinan. Sono Keling itu pun kemudian kembali ke gubuknya. Ia dapat mengerti juga kenapa Nyai Pinan tidak boleh meninggalkan tempat itu, sebab perbuatan itu akan sangat berbahaya bagi rahasia gerombolannya. Alap-alap Jolotundo pun tidak dapat berbuat lain daripada datang memenuhi permintaan Sono Keling. Ia sudah dapat membayangkan apa saja yang akan dikatakan oleh Sono Keling itu, persiapan untuk menyerbu kembali Sangkal Putung. Dalam pada itu, Tohpati berjalan dengan tergesa-gesa meninggalkan perkemahannya, seakan-akan ia ingin segera pergi sejauh-jauhnya dari tempat itu, tempat yang dibangunnya sebagai landasannya untuk meloncat ke daerah perbekalan yang subur, Sangkal Putung. Namun perkemahan itu telah menumbuhkan kebencian padanya, tempat yang terkutuk. Tempat yang dipenuhi oleh berbagai ciri kehidupan liar yang benar-benar menjemukan. Ia tidak mengerti apa yang terjadi di dalam dirinya, bahwa baru sekarang ia merasa muak melihat perbuatan-perbuatan itu. Bukankah sebelumnya telah diketahui, setidak-tidaknya pernah didengarnya bahwa hal-hal semacam itu pernah dan bahkan sering terjadi? Kenapa pada saat itu ia tidak berbuat apa-apa? Kenapa pada saat itu dibiarkannya kemaksiatan semacam itu tumbuh seenaknya? Macan kepatihan itu menggeram. Ketika ia berpaling, dilihatnya Ki Sumangkar berjalan beberapa langkah di belakangnya sambil menjinjing sebilah golok. Apakah yang paman bawa itu? Golok, sahut Ki Sumangkar. Untuk apa? Tongkat, jawabnya pendek. Tohpati mengerutkan keningnya dan memperlambat langkahnya, sehingga Ki Sumangkar pun berjalan lebih lambat pula. Sekali-sekali macan kepatihan itu berpaling dan akhirnya ia berkata, "Golok itu terlampau pendek untuk dijadikan tongkat." Ki Sumangkar terkejut mendengar kata-kata itu. Cepat ia mencari jawaban yang lain. Katanya, "Tidak, Ngger. Bukankah tongkat sebagai penyangga tubuh? Maksudku, golok ini dapat dipakai untuk menerabas dahan-dahan yang mengganggu jalan." Tohpati itu tersenyum. Katanya dengan nada datar, "Paman ternyata memerlukan juga senjata." Ki Sumangkar tidak menjawab. Ternyata macan kepatihan itu dapat menebak maksudnya. Namun bukankah ia akan pergi ke daerah lawan? Maka adalah kewajibannya untuk berhati-hati. Meskipun demikian Ki Sumangkar itu tidak menjawab. Ia masih saja berjalan di belakang Tohpati sampai mereka muncul dari balik rimbunnya dedaunan yang agak lebat. Demikianlah mereka melangkahkan kaki mereka keluar hutan.
Tohpati menarik nafas lega, seolah-olah ia telah keluar dari suatu daerah yang dibencinya, suatu daerah yang sama sekali tidak menyenangkan. Seakan-akan ia baru keluar dari suatu tempat yang padat pepat, sehingga menyesakkan nafasnya. Ketika Tohpati menengadahkan wajahnya, di langit dilihatnya bulan yang terbelah, sehelai-helai awan yang putih hanyut di bawah arus angin yang lembut. Sekali lagi Tohpati menarik nafas dalam-dalam. Bulan itu tampaknya sangat asing baginya. Sudah beberapa tahun ia melupakan keindahan bulan, langit yang sumeblak, bintang-bintang, dan bahkan melupakan apa saja yang dapat memberinya kesegaran seperti malam ini. Angin yang lembut dan daun-daun yang bergerak-gerak dibelai oleh angin yang lembut itu. Desahnya. Ki Sumangkar melangkah lebih cepat lagi, sehingga ia berjalan di samping macan kepatihan itu. Ketika ia mendengar Tohpati itu berdesah, ia berpaling, tetapi ia tidak bertanya apa-apa. Tohpati masih mengagumi kesegaran angin malam dan kelembutan sinar bulan setengah, cahaya yang redup kekuning-kuningan, dan daun-daun yang hijau gelap seperti langit di garis cakrawala. Dari dalam kekelaman malam, menjulang lamat-lamat gunung Merapi menyentuh langit. Paman, tiba-tiba terdengar Tohpati itu berkata, "Umurku sudah cukup banyak, Paman. Sudah sepertiga abad. Tetapi aku merasa tiba-tiba menjadi orang asing di sini. Asing dari alam di sekitarku ini." Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya. Pertanyaan itu telah mengatakan kepadanya bahwa terjadi sesuatu pergolakan di dalam dada murid saudara seperguruannya itu. Namun Ki Sumangkar menjawab, "Mungkin Angger merasa asing, tetapi alam yang Raden anggap asing ini adalah alam yang sehari-hari telah memeluk Angger dalam rangkumannya. Alam ini mengenal Angger dengan baik, sebab Angger adalah bagian daripadanya. Angger telah lahir dari sumber yang sama." Tohpati berdesir mendengar kata-kata Ki Sumangkar itu. Tiba-tiba disadarinya bahwa alam adalah saudara kandungnya. Pepohonan, hutan, gunung, ngarai, bahkan bintang dan bulan, matahari dan seluruh isi angkasa, semuanya telah tercipta oleh Sabda yang Maha Pencipta. Semesta alam dan seisinya, juga manusia yang amat kecilnya dibandingkan dengan seluruh kebesaran alam ini. Tetapi selama ini Tohpati tidak pernah mengingat sumbernya lagi. Yang diingatnya sehari-hari adalah nafsu yang menyala-nyala di dalam dadanya untuk memusnahkan lawannya, membunuh dan menghancurkannya, membuat malapetaka dan meruntuhkan air mata. Sekali lagi Tohpati menengadahkan wajahnya. Bulan itu masih memancar di langit dan bintang-bintang masih bergayutan pada dataran yang biru. "Paman," gumam macan kepatihan itu perlahan-lahan, "besok kita akan mulai dengan persiapan yang terakhir. Mudah-mudahan kita akan dapat merebut daerah perbekalan itu kali ini." Ki Sumangkar berpaling. Kata-kata itu sama sekali tidak bernafsu seperti arti katanya. Tohpati itu seakan-akan berkata asal saja mengucapkan kata-kata. Nah,
bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.